Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Wandari dari Manajemen 22A dengan NPM 224111042. Di sini saya akan menjelaskan materi presentasi dengan materi berjudul Lembaga Pembiayaan dalam Kegiatan Bisnis. Diartikan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan ini meliputi beberapa jenis seperti leasing, anjak piutang, modal ventura, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit. Fungsi utamanya dari lembaga pembiayaan dalam kegiatan bisnis ini yaitu adalah membantu masalah permodalan, dan kegiatan ini fokus pada penyediaan dana atau barang modal. Dan juga di sini terdapat fungsi, yaitu yang pertama, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pinjaman yang memberikan bunga yang tinggi. Yang kedua, yaitu membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses pinjaman yang lebih mudah. Yang kedua, membantu pengembangan bisnis. Yang keempat, yaitu membantu pengembangan infrastruktur mengingat biaya pembangunan yang tinggi. Dan juga di slide selanjutnya yaitu terdapat jenis-jenis. Jenis-jenisnya itu yang pertama, perusahaan leasing atau sewa guna usaha. Dapat diartikan sebagai lembaga yang mendanai barang tertentu seperti kendaraan atau mobil, motor, mesin, atau peralatan lainnya. Mekanisme pemanfaatan jasa leasing yakni berupa perjanjian yang terdiri dari beberapa hak dan kewajiban antara perusahaan leasing yang menyediakan pembiayaan barang dan nasabahnya. Nasabah diberikan hak penggunaan barang, namun harus menyetorkan pembayaran sewa setiap bulannya untuk jangka waktu tertentu. Jika terjadi kredit macet dari pembayaran setoran ini, maka ada konsekuensi yang harus dipatuhi dan sebelumnya disepakati oleh kedua belah pihak. Leasing terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, transaksi langsung atau yang disebut dengan direct finance lease, yaitu transaksi yang memungkinkan nasabah menentukan barang yang dipilih beserta suppliernya. Baru setelah itu, pihak lessor memberikan jasa pembiayaan yang nantinya akan dicicil oleh nasabah. Yang kedua yaitu sales and leaseback, yaitu yang berarti transaksi yang terjadi ketika nasabah sebelumnya telah membeli barang dengan setoran iuran bulannya pada lessor. Selanjutnya yaitu diberlakukan guna usaha. Yang ketiga yaitu operating lease, yaitu yang berarti transaksi ini terjadi ketika pihak lessor membeli barang tertentu kemudian ditawarkan pada nasabah untuk dicicil dengan sistemnya guna usaha atau leasing. Contoh perusahaan leasing yang ada di Indonesia antara lain Adira Finance, BFI Finance, BCA Finance, FIF, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu ada perusahaan anjak piutang, yaitu perusahaan yang membutuhkan pencairan piutang lebih dini atau lebih awal, maka peran perusahaan anjak piutang bisa dimanfaatkan. Contoh dari perusahaan anjak piutang diantara lain yaitu SG Finance, Aditama Finance, Tiva Finance, dan yang lain-lainnya. Yang ketiga ada perusahaan pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen adalah lembaga yang memberikan pembiayaan pada produk kebutuhan umum konsumen. Misalnya yaitu seperti barang elektronik atau kebutuhan rumah tangga lainnya. Yang keempat yaitu ada kartu kredit. Kartu kredit
adalah alat yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk juga transaksi pembelanjaan atau untuk melakukan penarikan uang tunai, di mana juga kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati, baik dengan pelunasan secara sekaligus atau charge card ataupun dengan pembayaran secara angsuran. Yang kelima yaitu ada perusahaan modal ventura, yaitu yang berarti badan usaha yang melakukan pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta. Sebagai mitra usaha untuk jangka waktu tertentu, modal ventura biasanya memberikan pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan baru yang belum tentu memiliki riwayat operasional yang dapat menjadi catatan untuk memperoleh pinjaman. Selain itu juga, sebagai investor, perusahaan modal ventura juga terlibat dalam manajemen perusahaan yang membiayai seperti pengambilan keputusan strategi. Pembiayaan modal ventura dapat berupa penyertaan saham, pembelian obligasi konversi, atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Yang keenam yaitu perusahaan pembiayaan infrastruktur, yaitu badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Mereka berperan juga dalam mendukung pembiayaan pembangunan fasilitas infrastruktur guna mendukung kebijakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan nasional. Perusahaan pembiayaan infrastruktur ini juga memberikan pembiayaan dalam sektor infrastruktur, seperti penyertaan saham, pembelian obligasi konversi, atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas usaha.